Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang gaya dan gerak. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran pada hari ini. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perpindahan posisi dari posisi semula. Nah, gerak sendiri itu bersifat relatif, seperti halnya pada saat kita berada di jalan, saat kita menaiki sepeda motor, dan pada saat itu di tepi jalan juga ada orang yang sedang berdiri. Nah, orang tersebut melihat kita itu sedang berjalan bersama dengan sepeda motor. Akan tetapi pada saat kita yang mengamati orang tersebut, maka kita akan melihat orang tersebut bergerak berlawanan arah dengan arah gerak kita. Nah, jadi sifat relatif pada gerak ini bergantung pada titik acuan yang digunakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gerak. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda. Dibagi menjadi dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu merupakan benda yang sebenarnya diam, akan tetapi pada saat kita lihat, maka benda tersebut akan seolah-olah itu sedang bergerak. Nah, selanjutnya yaitu gerak menurut bentuk lintasan. Yang pertama yaitu gerak lurus, kemudian gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, gerak lurus ini merupakan lintasan dari gerakan benda tersebut membentuk garis lurus. Nah, kalau gerak melingkar yaitu lintasan lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nah, selanjutnya yaitu gerak parabola, yaitu lintasan dari benda yang bergerak tersebut membentuk parabola. Selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak setiap satuan sekon, sedangkan kecepatan merupakan perpindahan setiap satuan sekon. Nah, jarak di sini merupakan panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu, sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Apabila dilihat pada grafik, apabila kalian dari titik A ingin pergi ke titik C melalui titik B, maka yang dimaksud jarak di sini merupakan jarak yang kalian lalui. Jadi, panjang lintasan dari A ke B ditambah dengan panjang lintasan dari B ke C. Akan tetapi, apabila perpindahan, yaitu hanya jarak dari titik A ke titik C. Kelajuan dibagi menjadi dua, yaitu kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan di sini merupakan besaran skalar yang terdiri dari nilai besar dan satu satuan. Nah, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi, kalau kecepatan itu ada arahnya, sedangkan kelajuan tidak ada arahnya. Rumus dari kelajuan yaitu S per T, di mana S merupakan jarak dan T merupakan waktu yang dibutuhkan. Sedangkan rumus dari kecepatan yaitu sigma S per sigma T, di mana jumlah jarak dibagi dengan jumlah waktu. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan tersebut ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Nah, pertama-tama itu kalian tulis apa aja yang diketahui pada soal tersebut. Yang pertama yaitu kelajuan. Kelajuannya sebesar 10 meter per sekon. Dan waktu yang ditempuh itu sebesar 2 jam atau apabila dirubah menjadi detik yaitu 7.200 sekon. Kemudian kalian masukkan ke dalam rumusnya. S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, yaitu sama dengan 10 dikali 7.200 sama dengan 72.000 meter. Atau apabila dirubah menjadi kilometer yaitu 72 kilometer. Selanjutnya yaitu percepatan dan perlambatan. Percepatan merupakan bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan itu merupakan berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, percepatan dapat dicari dengan rumus A sama dengan VT min V0 per T, di mana VT merupakan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal, kemudian dibagi dengan waktu. Nah, apabila dipercepat, maka akan bernilai positif, sedangkan apabila diperlambat, akan bernilai negatif.
Selanjutnya yaitu GLB dan GLBB. GLB merupakan gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, dengan kata lain, kalau GLB itu percepatannya itu tetap, sedangkan kalau GLBB itu percepatannya itu bisa ditambah atau bisa dikurang. Selanjutnya yaitu gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan pada benda. Nah, gaya sendiri merupakan besaran vektor, sehingga terdapat besaran dan arah. Dalam satuan SI, satuan dari gaya yaitu Newton, atau dalam CGS yaitu Din. Nah, gaya sendiri dilukiskan dengan garis berwarna merah, seperti panah di samping itu, dengan panjang yang mewakili besar gaya, dan arah anak panah tersebut adalah arah dari gaya tersebut. Nah, lambang dari gaya sendiri yaitu F, sedangkan titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya yaitu neraca pegas atau dinamometer. Selanjutnya yaitu resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja. Nah, resultan gaya ini simbolnya R. Nah, dengan ketentuan gaya yang segaris dan searah itu dijumlahkan. Dan apabila gaya yang segaris dan berlawanan arah itu dikurangi. Nah, seperti pada gambar di bawah itu, pada gambar A yaitu arah panahnya itu searah semua sehingga resultan gayanya itu ditambah. Nah, sedangkan pada gambar B itu resultan gayanya berlawanan arah sehingga resultannya dikurangi. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat pergesekan dari antara dua permukaan benda atau lebih. Nah, gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya dari permukaan benda. Apabila permukaan benda semakin kasar, maka gaya gesek pada benda tersebut akan semakin besar. Nah, gaya gesek sendiri itu ada gaya gesek statis, di mana gaya gesek yang pada benda sebelum benda itu bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek pada saat benda sudah bergerak. Nah, kelajuan kritis yaitu batas kelajuan gerak benda di udara. Nah, gaya gesek kinetis itu lebih besar daripada gaya statis maksimum. Selanjutnya yaitu massa dan berat benda. Berat merupakan gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat benda bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, maka akan semakin besar percepatan gravitasinya. Nah, percepatan gravitasi bumi itu 9,8 Newton per kilo. Nah, apabila percepatan gravitasi di bulan itu 1,6 Newton per kilogram. Nah, percepatan gravitasi di bumi itu yang sering digunakan yaitu 10 Newton per kilogram. Nah, rumus dari berat sendiri yaitu M kali G, di mana M merupakan massa dan G merupakan percepatan gravitasi pada tempat tersebut. Selanjutnya yaitu hukum 1 Newton, di mana resultan gaya-gaya yang bekerja 0 atau tidak ada gaya yang bekerja. Nah, inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Hukum Newton 1 ini dapat kalian temui pada saat kalian naik sepeda motor. Apabila kalian dibonceng, kemudian motor akan digas, maka pada saat digas, badan kalian akan sedikit terpental ke belakang. Nah, pada saat akan berhenti pun juga terjadi hukum 1 Newton. Pada saat motor akan direm secara mendadak, maka tubuh kalian akan cenderung mempertahankan pergerakannya, jadi kalian akan sedikit ke depan untuk arah tubuhnya. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton. Nah, percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur, dan faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Hukum Newton ini mempunyai rumus F sama dengan M kali A, di mana M merupakan massa dan A merupakan percepatan. Nah, di sini percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton.
di mana ketika benda pertama memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan, atau dapat disebut juga dengan gaya aksi reaksi. Nah, hukum aksi reaksi adalah gaya aksi akan mendapat gaya reaksi yang sama besar, akan tetapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, kasusnya di sini tuh sama pada saat kalian mendayung perahu. Pada saat dayung perahu kalian ayunkan ke belakang, maka perahu akan berjalan ke depan. Selanjutnya yaitu gaya berat dan gaya normal. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Dilihat pada gambar tersebut yaitu gaya berat yaitu yang arahnya ke bawah, sedangkan yang N ke atas adalah gaya normal. Nah, gaya kontak terjadi saat dua benda saling bersentuhan. Dan gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak yang sering juga disebut dengan gaya normal. Jadi, gaya normal itu ke atas, gaya berat adalah ke bawah.